Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati kepada Pak Rian Setiawan sebagai guru mapel PKWU di pelajaran kali ini. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota di kelompok kami. Yang pertama ada Afifah Kamaulasari, yang kedua ada Alfrian Setiawan, yang ketiga ada Febrina Putrarini, dan yang keempat ada Suraya Kamaulida. Baik, lanjut saja, kita akan mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Afifah Kamaulasari mengenai pengertian hak intelektual. Halo teman-teman, aku yakin nih pasti masih banyak di antara kalian yang belum begitu paham tentang hak kekayaan intelektual. Maka dari itu, kita simak bareng-bareng yuk. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa kita sebut HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, pendesain atas hasil kreasinya, atau temuan yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait. Sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan, hak yang patut diberikan perlindungan hukum. Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas karya setiap orang. Nah, apa sih tujuan dari hak intelektual ini? Tujuan diadakannya hak intelektual untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, atau perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat manfaatan hak ini untuk jangka waktu tertentu, memberikan penghargaan atau suatu keberhasilan dari usaha dan upaya menciptakan suatu karya intelektual. Lalu yang kedua, ada tujuan adanya hak intelektual akan dibacakan oleh Alfrian Setiawan. Tujuan adanya hak intelektual memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan menerima akibat pemanfaatan HKI atau hak intelektual untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual, mempromosikan publikasi, invensi, atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI atau hak kekayaan intelektual yang terbuka bagi masyarakat, merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual, serta alih teknologi melalui paten. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Nah, lanjut nih teman-teman, ada macam-macam intelektual. Siapa sih yang tahu ada macam-macam intelektual itu apa aja? Nah, kali ini macam-macam intelektual akan dibacakan oleh Suraya. Macam-macam intelektual. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip suatu pencipta. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak kekayaan industri yang mencakup pertama, paten, kedua, desain industri, ketiga, merek, keempat, desain tata letak sirkuit terpadu, kelima, rahasia dagang. Yang pertama, paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis.
dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang ketiga, merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang keempat, fungsi dan hak intelektual akan dibacakan oleh saya sendiri. Fungsi hak dan intelektual dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Yang dimaksud dari sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya penciptanya adalah, jika Anda mendapatkan suatu karya ke haki, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum. Yang kedua, ada sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Jadi, pendaftaran hak cipta ke haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan demikian, pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain. Yang ketiga, ada meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Yang dimaksud adalah, tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan haki, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi, selagi produk Anda masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera dihilangkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat Anda memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan hak Anda tanpa izin. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah ada yang sudah paham mengenai hak intelektual? Baik, mungkin presentasi kami hanya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.